Halo guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai alur film yang menceritakan seorang gadis cantik yang mempunyai kekuatan super. Dan inilah filmnya. Oke sob, kita mulai ceritanya. Film dimulai pada seorang gadis bernama Lily. Nih orangnya. Cantik kan? Dia sedang berada di perpus sekolah. Lagi asik baca, tiba-tiba dia diserang sekelompok orang bertopeng. Ternyata, cewek ini pemberani, cok. Dia mengembalikan setiap serangan musuhnya. Bro, si Lily ini mempunyai kekuatan super. Satu persatu musuhnya dihajarnya sampai tak tersisa. Akibat kekuatan supernya, tembok perpus jebol. Lalu ia masuk. Di sana, seperti dalam gua, tiba-tiba dia ditarik oleh makhluk yang tak berwujud. Dia pun bereaksi melepaskan tarikan sang makhluk. Dari tarikannya, ruang kelasnya menjadi berantakan. Melihat kondisi itu, Pak Conet, sang guru yang sedang mengajar, marah. Ia melemparkan kapur tulis ke arah Lily. Namun, dengan mudah, Lily dapat menghalau lemparan sang guru, sehingga kapur tulis itu terlempar kemana-mana. Atas tindakannya itu, Pak Conet geram dan memberi sanksi Lily dengan cara diintegrasi di halaman sekolah yang disaksikan murid-murid lain. Tapi baru saja Pak Conet mengintegrasi, tiba-tiba ada bola yang akan menghantam Pak Conet. Lily pun segera bertindak. Namun sayang, penyelamatan Lily membuat Pak Conet tambah geram dan memanggil orang tua Lily. Ayah ibu Lily menghibah pada Pak Conet agar memaafkan tindakan anaknya. Sedangkan Pak Conet menyarankan agar Lily dibawa ke psikiater. Mendengar itu, Lily marah lalu ia beranjak keluar. Ketika dia berjalan di zebra cross, ada nenek-nenek yang melintasi jalan akan tertabrak. Dia pun langsung beraksi menyelamatkan sang nenek. Ketika di rumah sedang makan siang, Lily mengutarakan keinginannya pada kedua orang tuanya untuk berhenti sekolah. Keinginan Lily tidak setuju ibunya. Dia malah menyuruh Lily untuk pindah sekolah. Karena keinginannya ditolak, Lily kecewa lalu meninggalkan mereka. Ia pun merobek jas sekolahnya. Sedangkan di luar kamar, ibunya menasihati agar Lily tetap sekolah. Mendengar itu, hati Lily terguncang. Ia pun teringat saat di sekolah tadi, guru dan teman-temannya mengolok dan mencemooh agar Lily keluar dari sekolah. Dari tekanan jiwanya itu, Lily diam-diam keluar rumah untuk menemui neneknya yang berada di luar kota sambil membawa ikan kesayangannya. Di sana, neneknya sedang main kartu bersama tetangganya. Kedatangan Lily disambut sang nenek. Dia pun disuruh nenek mengocok dadu, dan justru ini yang terjadi. Siapa? Merasa dirinya mengacaukan permainan kartu neneknya, Lily minta maaf pada neneknya. Sedangkan si nenek justru menegaskan kedatangan Lily tidak mengacaukan siapa-siapa. Dia gembira atas kedatangan Lily yang setipe dengan dirinya sewaktu si nenek muda. Lalu dia membeli toples untuk tempat ikan. Di sana, ia bertemu dengan Sionan yang sama-sama penyuka ikan. Sewaktu dia mau pulang dari toko, ia mempergoki seorang pria sedang menjarah uang pemilik toko. Dan Lily pun tak tinggal diam. Ia beraksi dengan melemparkan botol ke maling, dibantu Sionan. Agar tidak terlibat, Lily mengajak Sionan pergi. Setelah cukup jauh dari TKP, Sionan rupanya tertarik dengan ikan Lily. Dia menghibah untuk dapat melihatnya. Ketika Sionan melihat ikan, datang 3 berandal yang langsung menghajar Lily hingga tak sadarkan diri. Mereka bermaksud menghajar Sionan, namun niat mereka dicegah seorang pemuda bernama Siohe, kakaknya Sionan. Disangka jago pemuda ini. Ternyata dia menolong Sionan dengan cara nyogok dengan rokok. Anjir. Dan ketiga pemuda itu makin marah dan bermaksud menghajar Siohe. Niat mereka kembali digagalkan. Kali ini Lily yang sudah siuman menahan pukulan sang ketua berandal. Selanjutnya, dengan kekuatan supernya, Lily dapat mengatasi ketiga berandal tersebut sampai lari terkencing-kencing.
Dari pertemuan itu, Siohe diajak makan di rumah nenek. Setelah makan, si nenek memberikan sebuah kotak pada Siohe yang berisi makanan dan uang yang dikumpulkan dari tetangganya untuk membayar utang bekas pengobatan Sionan. Namun, tiba-tiba datang anak buah jin merebut uang dengan paksa dan menumpahkan makanan ke tanah. Lalu ia dibawa ke bosnya. Jin, ini orangnya. Sang bos memerintahkan pada Siohe agar membayar utangnya 5 hari ke depan. Kalau tidak bisa, ia akan dibinasakan. Kembali ke Lily yang sedang diberi penjelasan berkaitan dengan penyakit kronis yang dialami Sionan. Sehingga untuk menyembuhkan Siohe bekerja keras. Penjelasan neneknya itu membuat Lily simpati pada Siohe. Suatu hari, Lily menelepon Siohe karena Sionan sakit. Menurut dokter, untuk menyembuhkan penyakit Sionan memerlukan biaya 500.000 yuan, membuat Siohe dan Lily sedih. Kemudian dia menceritakan pada nenek. Rupanya, si nenek ini begitu peduli pada Siohe. Dia pun telah menggalang dana yang langsung diberikan pada Lily. Bukan hanya itu, nenek pun memberikan kartu ATM pensiunannya demi kesembuhan Sionan. Sementara Siohe setelah menerima upah yang akan dikumpulkan untuk pengobatan adiknya, namun niatnya harus diurungkan karena dia dicegat anak buah jin dan mengambil paksa uang tersebut untuk membayar utangnya. Suatu hari, ketika Lily menemui Sionan, di televisi mengabarkan akan digelar lomba panco dengan hadiah medali emas dan uang 500.000 yuan. Lily pun segera bertemu dengan Siohe untuk mendaftarkan diri. Ia mengikuti lomba panco demi biaya Sionan. Untuk selanjutnya, Lily berlatih fisik ditemani Siohe. Tiba saatnya kompetisi panco digelar. Para peserta mulai berdatangan termasuk Lily dan Siohe. Rupanya, lomba panco tersebut diselenggarakan perusahaan jin. Dia bermaksud curang dengan mengerahkan seluruh anak buahnya mengikuti lomba dan mengkondisikan anak buahnya lah yang kelak menjadi juara. Adegan beralih ke arena panco yang dipantau jin. Peserta pertama dimenangkan si otot besi. Peserta kedua membuat penonton keheranan karena diikuti oleh wanita cantik. Nih, Lily harus berhadapan dengan pria botak yang kekar dan semua penonton menjagokan si botak. Tapi di lapangan, apa yang terjadi? Setelah itu, Lily mengungguli peserta lain bersama si Negro sampai babak final. Melihat kenyataan di lapangan, bos jin memarahi anak buahnya karena pertandingan tidak sesuai dengan skenario yang dia buat. Dia akan rugi kalau pemenangnya orang lain. Karena dia telah menghabisi 20 juta yuan untuk menyelenggarakan lomba tersebut. Anak buahnya berjanji juaranya pasti salah satu dari anak buah bos jin. Untuk memuluskan skenario bosnya, anak buah bos jin menangkap Siohe dan dibawa ke bos jin. Di sana Siohe disuruh agar Lily mengalah dalam final panco yang akan diselenggarakan besok. Dia akan diberi uang 500.000 yuan plus utang-utang Siohe dihapus. Tapi apabila Lily yang menang, keselamatan dirinya dan Sionan jadi penggantinya. Ketika bertemu dengan Lily, ia menyampaikan pesan dari bos jin agar Lily mengalah pada lomba panco. Ia takut atas keselamatan Sionan. Meski Lily mengalah, tetap akan mendapat uang sebesar 500.000 yuan. Namun tawaran Siohe ditolak mentah-mentah Lily. Menurut Lily, bos jin akan memberi uang hanya omong doang alias omdo. Keesokan harinya, pertandingan final panco antara Lily dengan si Negro digelar. Dengan wajah murung, Lily memasuki arena pertandingan tanpa didampingi Siohe. Dalam pertandingan itu, berkali-kali katanya lepas. Hal ini disengaja oleh Lily. Dan setelah itu, Lily membuktikan dirinya sebagai pemenang panco. Melihat Lily yang menang, bos jin marah besar sekali. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencuri Sionan. Sedangkan Sionan dibawa lari oleh Siohe. Sayang, ia dipergoki anak buah bos jin sehingga Sionan dibawa oleh mereka. Pada saat Lily memberitahu Siohe bahwa dirinya menjadi juara panco dengan membawa medali dan uang, justru Siohe marah karena Lily tak mendengar ucapannya, sehingga Siohe diculik anak buah bos jin. Mendengar itu, Lily marah langsung menyatorin markas bos jin. Tiba di sana, ia menghajar semua musuh yang menghadangnya.
Setelah menghabisi semua anak buah Bos Jin, ia kehilangan jejak karena Bos Jin telah kabur membawa Xiaonan. Karena telah bertanding dengan banyak orang, setibanya di rumah, Lily pingsan. Bersama dengan itu, datang nenek mencemaskan keadaan Lily. Dalam ketidaksadarannya, jiwa Lily mendatangi sebuah tempat yang aneh. Tiba-tiba ada sebuah tangan menariknya. Ketika ia menarik tangannya, muncul wanita cantik yang mengaku kembaran dirinya yang sudah 17 tahun ingin bertemu dengan Lily. Rupanya, wanita inilah yang memberi kekuatan pada Lily. Dan dia mengingatkan pada Lily kegelapan adalah tempat untuk mengumpulkan kekuatan. Bila kekuatan itu dapat digunakan dengan baik, maka kegelapan akan berubah cerah. Bila sebaliknya, Lily tidak bisa menggunakan kekuatannya, akan gelap selama-lamanya. Di tempat terpisah, Xiaohe baru sadar atas kesalahannya membiarkan Lily menyatroni markas musuhnya. Ia pun segera bergegas dengan mengikuti anak buah Bos Jin. Tiba di sana, ia langsung beraksi menghajar anak buah Bos Jin. Hingga ia bertemu dengan Bos Jin. Namun sayang, ia tak mampu menghadapi cewek bodyguardnya Bos Jin. Pada saat ia akan dihabisi, untung datang Lily menolong. Dengan kekuatan supernya, sang bodyguard pun dengan mudah ia kalahkan. Sedangkan Bos Jin kembali berhasil kabur di bawah anak buahnya dalam bis. Melihat itu, Lily mengejarnya lewat atas gedung. Pada suatu kesempatan, dia meloncat ke atas bis. Kemudian dia menghajar satu persatu musuh-musuhnya. Seru. Tapi saat menghadapi Bos Jin, ia dapat dilemparkan keluar. Ketika Bos Jin akan menabrak Lily dengan kekuatan supernya, Lily menahan bis, lalu bis itu ia tendang. Cus! Pada waktu bersamaan datang Xiaohe dan Xiaonan. Dengan emosi, Xiaonan mendekati dan mengambil ATM yang dulu diambil oleh Bos Jin. Kemudian, di akhir cerita, Lily kembali ke sekolah disambut teman-temannya dengan sukacita. Dan film pun tamat. Itulah sob, alur cerita film Strangle. Semoga dapat terhibur. Salam sehat untuk semua. Cheerio, bye-bye. See you.